Polemik pabrik pengolahan pakan ternak di Desa Jaan, Kecamatan Gondang bergulir ke DPRD Nganjuk. Sejumlah pihak melakukan hearing dengan Komisi 1 dan 3 pada Rabu siang. Dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto tersebut dihadiri Kepala DPMPT, Camat Gondang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kuasa Hukum PT MMA. Karena memang katanya Pak Prokes kronologisnya sebelum trial. Jadi perusahaan ini Pak adalah perusahaan take over. Hearing tidak menemukan titik temu lantaran Kepala Desa Jaan dan 10 perwakilan warga terdampak tidak hadir dalam rapat. Dengar pendapat ini diduga mereka sudah putus asa dengan polemik yang tak kunjung selesai ini. Seperti diketahui, keberadaan PT MMA di desa tersebut mendapat penolakan keras dari warga sejak 2021 karena menimbulkan bau menyengat tajam yang mengganggu pernafasan. Puncaknya, awal Ramadan kemarin, warga menggelar demo hingga malam hari dan melakukan pengerusakan pagar dan sejumlah sepeda motor. Kuasa hukum PT MMA Fasihatus Sa'diyah dalam hearing menyebut tindakan pengerusakan tersebut diadukan ke polisi, kendati pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif kepada warga. Kuasa hukum dari pemilik PT MMA yang baru tersebut juga berharap bisa melakukan tes lab bersama dinas terkait sesuai prosedur yang berlaku. Artinya kita akan menindaklanjuti dari hearing ini melalui renjang dari DPRD untuk kita bersama-sama Pak berkomunikasi sama warga sekitar untuk mencari titik temu baiknya bagaimana solusinya ke depan untuk CV MMA Pak. Saya yakin masyarakat itu tidak sepenuhnya tidak mau Pak. Insya Allah melalui pendekatan dan permohonan maaf kita masih diberi kesempatan lah Pak. Sebagai manusia pasti ada salahnya. Tapi alangkah baiknya kita tetap pendekatan untuk mencari solusinya Pak. ya, kalau terkait dari perizinan maupun uji lab dari PT yang MMA bagaimana Bu? Baik, untuk perizinan semua sudah terlengkapi Pak. Terkait masalah uji lab, memang dulu Pak CV MMA yang lama, yang Yudi itu Pak, itu sudah ada uji labnya Pak, tapi secara independen. Sehingga tujuan kami kalau ada trial yang kedua ini adalah untuk menunjukkan uji lab kembali Pak, sehingga yang independen itu yang dilaksanakan oleh perusahaan, nanti itu akan ada uji lab yang dilaksanakan oleh dinas, sehingga secara prosedur akan terpenuhi semua Pak. Seandainya terjadi pelanggaran, misal bau dan lain sebagainya, maka secara otomatis pemerintah daerah melalui perizinan akan menutup atau membatalkan NIB-nya sesuai dengan pasal 212 yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perizinan. Masalah pengerusakan dari demo kemarin yang katanya tadi ada LP itu Pak. Baik. Itu kelanjutannya bagaimana? Kita tunggu prosesnya ya Pak di Polres ya. Jadi nanti prosesnya kan belum Pak, ini kan masih lidik ke sidik ya Pak. Memanggil para pelapor sama saksi pelapor sama saksi korban. Nanti kita kelanjutannya bagaimana kita tunggu nih hasilnya. Nanti pasti kita sampaikan. Ada berapa orang yang dilaporkan? Kita bukan ada berapa orang yang dilaporkan Pak. Jadi kita pelapornya itu satu, saksi pelapor sama saksi korban itu sekitar 6 orang yang terjadi pengerusakan sepeda. Sehingga sekitar ada 7 orang yang dimintai BAP sama pihak Polres. Sepeda itu miliknya siapa? Yang kedua itu miliknya perusahaan, yang kedua adalah miliknya korban Pak, sebagai pegawai dari CVMMA. Sementara itu, pimpinan sidang Jianto mengatakan tidak adanya titik temu hearing lantaran warga terdampak tidak hadir lantaran putus asa dengan polemik ini. Dirinya berharap investor tetap dapat masuk di Nganjuk dengan catatan tidak merugikan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Sementara hasil tadi kan karena perwakilan dari warga Jaan itu tidak hadir, serta kepala desanya tidak hadir. Kebetulan dari pemerintah daerah lengkap, dari pihak CV MMA juga lengkap, dari teman-teman Komisi 1 dan Komisi 3 lengkap, sehingga ini belum mencapai keputusan yang mufakat. Dan kita rekomendasikan pendekatan kepada masyarakat tersebut penting, karena harapan kami sebagai DPRD ini kan adalah investor itu tidak terganggu di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Di sisi lain dengan masuknya investor, masyarakat di sekitar juga jangan dirugikan. Itu aja sebenarnya. Ya, ketidakhadiran dari warga Jaan tadi penyebabnya apa Pak? Kita tadi sudah konfirmasi ke Pak Camat, karena memang mungkin sudah putus asanya masyarakat tersebut, sehingga tidak mau hadir dalam hearing yang dilakukan di DPRD ini. Dan kita teman-teman DPRD yang duduk di Dapil 2
juga kita minta tolong untuk pendekatan kepada masyarakat tersebut nanti. Siap. Seperti itu ya. Dampak apa Terima Pak kasih. ya sebenarnya yang dirasakan masyarakat di situ? Itu yang paling parah itu kan karena sekarang sudah take over. Informasi yang kami terima itu masalah bau. Yang dikeluhkan itu bau dan pernapasan. Kalau pihak CV yang sekarang itu take over itu mau memperbaiki, tak pikir masyarakat sekitar juga bisa menerima nanti. Ini memang butuh pendekatan seperti itu ya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.